Karena seperti pembahasan kemarin-kemarin itu Pak Tommy, bahwasanya tidak semua orang Yahudi itu jelek. Ternyata masih ada sebagian, walaupun Al-Quran menyebutkan wa qalilun, sedikit dari mereka termasuk yang disebut yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dahulunya Pak Tommy, Yahudi. Kemudian kemarin seperti episode yang kemarin, gara-gara dia itu bertanya sesuatu kepada Nabi dan Nabi bisa menjelaskan, bisa memuaskan apa yang menjadi pertanyaannya, akhirnya dia membaca syahadat di depan Nabi. Itu adalah Yahudi yang disebutkan wa qalilun, sebagian kecil ada memang Yahudi itu yang baik. Buktinya Abdullah bin Salam. Kan di Al-Baqarah awal dulu kan sudah dibahas. Ketika yang pertama dibahas sama Allah itu adalah orang yang mutakin, orang yang beriman. Setelah orang yang baik-baik, kemudian setelah itu yang dibahas adalah munafik. Sebelum kafir yang dibahas munafik, Pak Tommy, masih ingat pembahasan? No, munafik itu tingkatannya berat ini, Pak Tommy. Berat orang. Nah, kenyataannya memang orang Yahudi kebanyakan ya munafik iki. Kemunafikannya ini. Baru setelah itu yang dibahas kemarin di Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, setelah bahas munafik yaitu membahas tentang kekafirannya. Setelah kekafiran akhirnya merambat sekarang ada yang fasik juga. Nah, itu juga dari cabang-cabangnya. Betul. Contoh nih, alladzina utul kitaba wara'aturim. Iku wong-wong sing senengane kitab itu dideleni gegere. Di bahasa sindiran ya. Orang langsung nunjuk satir. Ya, bahasa satir. Itu berarti kan ya adab, Pak. Iya. Ya, murui adab. Iya. Bener. Betul. Pengerane lho nggih bahasa. Nggih bahasa sing bahasa pengeran. Waktu dan tempat saya persilakan Ustadz Fahrudi untuk menjelaskan isi dari surat Al-Baqarah ayat 99 sampai 101. Matur suwun Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Dados ngeten niki Pak Tommy, sesuai pembukaan jenengan wau, ayat 3 ayat surat Al-Baqarah 99 sampai 101 ini memang masih menerangkan tentang Yahudi. Jadi surat Al-Baqarah niki banyak yang menyangkut tentang apa niku keterangannya tentang Yahudi. Ya, ini seperti kata Pak Tommy tadi, dijadikan reminder ya, reminder. Oh, pengingat lah, lek bahasa sing rada ngono ku anu Pak Tom. Rada gak pati Pak. Ya, pengingat bagi kita semua akan apa itu yang telah diperlakukan dilakoni oleh wong Yahudi. Yang baik kita ambil, yang jelek ya jangan sampai ditiru. Karena seperti pembahasan kemarin-kemarin itu Pak Tommy, bahwasanya tidak semua orang Yahudi itu jelek. Ternyata masih ada sebagian, walaupun Al-Quran menyebutkan wa qalilun, sedikit dari mereka termasuk yang disebut yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dahulunya Pak Tommy, Yahudi. Kemudian kemarin seperti episode yang kemarin, gara-gara dia itu bertanya sesuatu kepada Nabi dan Nabi bisa menjelaskan, bisa memuaskan apa yang menjadi pertanyaannya, akhirnya dia membaca syahadat di depan Nabi. Itu adalah Yahudi yang disebutkan wa qalilun, sebagian kecil ada memang Yahudi itu yang baik. Buktinya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ya, langsung aja yang kita bahas ini Pak Tommy, ini tafsirnya Jalalain. Yang kita bahas tafsir Jalalain, tapi mungkin nanti ada tambahan penjelasan dari kitab-kitab yang lain atau dari tafsir yang lain, karena Al-Quran juga
itu banyak tafsir. Yeah. Ya, tapi yang jelas tafsirnya beliau itu beliau itu yang menafsiri berdasarkan landasannya adalah ilmu di bidangnya, gitu loh Pak Tommy. Ya. Jadi mereka ini memang menafsiri di bidangnya. Ya, sama seperti kasus yang lagi viral itu Pak Tommy kan ya, kasus Son Hork itu. Nah, biarlah mereka yang ahlinya di bidangnya yang menghukumi, ya, memberikan putusan hukum. Kalau kita gak paham di bidangnya, jangan sekali-sekali kita ikut. Nah, nanti itulah yang dinamakan dolim ya. Contohnya seperti itu. Ketika kita bukan bidangnya, terus kita sama-sama jadi orang pinter dadaan, jadi orang alim dadaan. Nah, itu yang namanya dolim ya di situ, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Umpamanya Pak Tommy ahlinya di bidang barista. Ya, bidang barista pasti orang yang tanya kepada Pak Tommy hubungannya dengan kopi kan gitu. Ya, ketika suatu saat dari peserta barista itu mau nyeletuk, bagaimana Pak Tommy hukumnya Son Hork? Kira-kira jawabannya Pak Tommy gimana? Ya, apa keminter atau dengan jawaban yang jujur? Kalau saya suka hitam putih ya, Gus. Oh, iya. Ya saya nggak tahu hukumnya gimana. Cuman menurut logika saya. Oh ya, itu biasanya saya jawab kayak gitu. Logika saya seperti ini. Cuma berdasarkan ilmu saya nggak tahu karena saya nggak berkompeten. Yang bahaya itu kan di situ. Ketika orang itu berbicara tidak berdasarkan dasar, tapi cuma logika saja. Karena ya yang pernah disebutkan dalam episode ini dulu, bahwasanya itu dikutip dari kitabnya Imam Ghazali, Al-Muqit Minad Dolal, bahwasanya kebenaran yang dicapai oleh akal, oleh logika itu tidak bisa menembus kebenaran yang sejati. Hanya masih di ini Pak Tommy, dibahasakan itu masih di bukan sampai kulit, masih di bulunya ini loh. Ya, masih belum bisa menembus. Belum nempel. Nah, baru kalau kebenaran yang sesungguhnya itu ketika kebenaran itu dicapai dari Al-Qur'an. Itulah kebenaran wahyu. Nah, itu katanya Imam Ghazali di situ. Dalam kitab Al-Muqit Minad Dolal. Langsung kita bahas pembukaan tadi itu Pak Tommy. Saya agak semangat pembukaannya agak lama supaya hostnya ini lebih semangat apabila di lain waktu kejadian ada yang repot ya. Kejadian ada yang repot ya. Jadi Pak Tommy bisa merepotkan diri. Mungkin agak lama karena masih nyubi. Oh iya. Ya, ayat 99 dulu. Nah, ini keterangannya tafsir Jalalain. Walaqad lan yaktini teman-teman. Anzalna. Jadi ngeten Pak Tommy. Ketika Allah itu menyebutkan firman-Nya dengan walaqad, yaktini teman-teman. Lam itu kalau katanya orang balagot, orang nahwu, itu lamnya itu faedahnya taukid. Qad yang masuk pada fi'il madi, anzalna itu fi'il madi. Ya, kalau fi'il madi itu kalau bahasa Inggris itu grammarnya yang sudah lampau itu apa namanya? Past tense. Nah, itu loh. Ya. Jadi kejadiannya sudah lampau. Ketika qad itu masuk pada past tense, itu mempunyai faedah bermakna tahqiq. Tahqiq itu benar-benar. Ketika Allah itu sudah dua kali lamnya taukid, faedahnya taukid, qadnya bermakna tahqiq, berarti Allah itu sumpah. Walaqad lan yaktine teman-teman anzalna wis nurunake ingsun Allah ilaika maring sira Muhammad ayatin bayinah ing pira-pira ayat bayinatin kang pertelo. Pertelo itu jelas. Ayat yang jelas. Nah, wa malan ora yakfuru ingkar biya kelawan ayat illa angin alfasikuna sopo piro-piro wong kang fasik. Fasik itu juga dimaknai ingkar atau dimaknai fasik itu rusak. Nah, dalam asal kata itu fasik itu adalah al-fasad, rusak, keyakinannya yang rusak. Iya, fasik. Iya, yang rusak itu keyakinannya. Jadi ayat 99 ini Pak Tommy, ini ada hubungannya. Kalau di tafsir Jalalain ini ada keterangan sedikit tapi ai wadihatin hala wadihatin iku piro-piro kang pertelo ayat yang jelas rodda iku nolak sebagai jawaban atau counter. Wah. Jadi ayat 99 ini turun Allah menjawab siapa? Liqoli ibnu Suroya. Ada zaman Nabi ku Pak Tommy, ono jenenge Abdullah bin Suroya. Berarti ini kalangan Yahudi. Dek iku teko nang Kanjeng Nabi maji tanabi syai'in. Kanjeng Nabi Muhammad sampai niku lho teko nang aku
teko nang apa iku umat koyo aku iki sampeyan iku nggawa Islam, tapi aku iku gak paham ambek agamane sampeyan. Nomor 1, sing nomor 2, ayat-ayat sing diturunno nang sampeyan jarine Al-Qur'an iku lho gak ono kejelasane babar blas. Nah, gara-gara Ibnu Abdullah bin Suraya iki ngomong ngono, langsung Allah nurunno wahyu sebagai jawaban bahwasane lakot anjang lho temenan aku nurunna nang awakmu iki Muhammad ayat sing jelas sing nyoto mek wong-wong sing pikirane ambek atine sing rusake sing ora iso nrimo. Nah, paham Mas itu Pak? Nah, itu ayat 9. Okay. Ayat 9. Ini jawabannya 99. Ayat 99. Lanjutannya ayat yang 100 awakulama apa iku ana to kapan-kapan awakulama ing dalam kapan-kapan ahadu janji sapa iku Yahudi ki wong fasik dan ing janji alal imani bin nabi janji nang iman nang Kanjeng Nabi nabada mongko buang sapa iki buang ing janji ya. Buang sapa Yahudi dan ing janji nabada buang ing janji farikun sapa pantan golongan minhum saking Yahudi bal balik aksaruhum utawi ake-ake Yahudi layu minum iku ora iman. Iki keterangane yang menerangkan tadi itu Pak Tommy bahwasanya senengane kadang ngomong sukanya keliru senengane wis malih bahasane campuran wis senengane wong Yahudi iku Pak Tommy. Nek ngomong ambek wong tekan Jakarta ngene iki lho malih lugote malih kebawa bahasa Jakarta aku malih rada bingung biasane basa Jawa malih basa Jakarta malihan. Lah senengane wong Yahudi iku Pak Tommy yo sebetulnya di ayat sebelumnya sudah diceritakan. Berarti ketika Allah itu menceritakan lagi, iki gampangannya Allah itu nambahi jangkepe kelakuane Yahudi sing sifate sing senengane apa iku ingkar janji, mari ngono senengane apa iku tukaran, senengane wis gawe kerusakan golane ngono lah. Mbek Gusti Allah diceritakno maneh ndodono anjene sesuatu yang sering dilakukan. Nah, berarti kan iku lah kesenengan Pak. Kesenengan. Kayak apa itu biasanya aku sampean senengane ngopi ya pasti kok dilu-dilu ketemu jagongan ya ngopi mano ambek gandengane rokok ya mek asli dia ono rokok Pak ini mek sawangane lah karena seperti sampean kan adab itu harus didahulukan betul ya iya kan kita itu harus punya adab kan nah, kita membahas tentang Al-Qur'an adabnya harus dipakai kenapa kita tahu kok adabnya kita dahulu ya karena kita tahu dari ilmunya tadi itu Pak Tommy ya. Iya. Nah, senengane wong Yahudi ketika janji iki gampangane Allah jelasno maneh bahwasane wong Yahudi ndek kitab Taurat itu ya janji bahwasanya dia itu akan iman ambek kitab Taurat juga iman ambek isine Taurat. Ketika ngomongno iman ambek kitab Taurat berarti kan secara enggak langsung Pak Tommy gelem gak gelem kudu percaya ambek isine. Iya. Ya, percaya ambek Taurat berarti isine kan kudu percaya. Gak oleh lah kenyataane sebagian wong Yahudi iki kenyataane sing seneng digawe sesuai ambek kesenengane nafsune hawa nafsune tapi sing gak sesuai ambek hawa nafsune dhek ditinggal ya termasuk iki mang dhek gak cocok ambek Al-Qur'an dhek ingkar ya bahkan nang Taurat dhewe ketika dhek iku gak cocok ambek selerae ya ditinggal Taurat lah gregetno ngene iki nah iku wong Yahudi tapi gak kabeh lho ya walamalang semangsane ja'at hum ing Yahudi rasulun sapa utusan min indillahi saking ngersane Allah iki ayat sing 101 min indillahi utusan saking ngersane Allah yaiku nyatane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun kang benerake lima maring barang iku tegese sesuatu ya berarti Al-Qur'an apa iku kitab sadurunge ma'hum sertane Yahudi nabada moko buang farikun sapa pantan golongan tekan Yahudi minaladina saking wong akeh utukang den paringi sapa alladina wong akeh tekan Yahudi iku mang alkitab ing kitab yaiku Taurat kitab Allah ing kitabe Allah itu tegese Taurat waro'a ing dalem burine. Jadi di bahasan Al-Qur'an iku dibuang waro'a durim ing dalem burine gegere Yahudi. Iki mek bahasa majasi Al-Qur'an. Nah, tadi Gusti Allah iku lho, iki lah bisa jadi pelajaran Pak Tom. Gusti Allah ketika ngilokno wong Yahudi ora langsung apa iku bahasane nek kene iki kan ora langsung nunjuk tapi nggih bahasa majas kan. Iki kan contohnya alladzina utul kitaba waro'aturim. Iku wong-wong sing senengane kitab iku dideleni gegere. Nggih bahasa sindiran ae. Ora langsung nunjuk satir. Ya, bahasa satir.
Itu berarti kan ya adab Pak. Iya. Ya murui adab. Pak. Iya. Nah. Bener. Betul. Pangerane lho nggih bahasa. Nggih bahasa sih bahasa Pas lagi yo. pangeran. Nah, kini kudu paham. Iya. Lah, maksudnya apa? Paham maksudnya? Kok Iya. tapi kok dalan nek geger iku? Ngapa maksudnya? Memandang enteng atau mengenyampingkan. Ya, berpaling. Berpaling. Oh iya. Bingung ngene kan. Hah? Nah, ngene kan. Menganggap Berpaling. enteng, Iya, menganggap enteng. Kanahum koyo sak temene kok sak temene sapa iki rek balik rek. Farikun golongan layak lamun iku ora ero. Koyo dek iku eteke gak ero padahal ero ngono lho. Oke. Nah, lak gregetno. Iya. Nah, jadi iku bahasane Al-Qur'an kanahum koyo kanahum wong-wong iku mang layak lamun koyo gak ero padahal ero. Nah, koyo gak ero. Dadi wis ya iku mang iso diarani nganggep enteng. Nah, sing bahaya lah iku. Jadi ya wis Pak Tommy iki tok rupane Pak Tommy sampai 101. Nah, jadi 3 ayat. Ayat yang pertama tadi itu Penjelasan nyata. ya, jadi jawabannya Allah mengcounter. Oh iya bener. Iya. Rada eling titik ono. Iya. Mengcounter jawaban tekan Abdullah bin Suraya. Iki lho. Iki lho bener Al-Qur'an iki jelas, Al-Qur'an iki. Nah, Al-Qur'an iki jelas. Ya pikiranmu sih enggak jelas. Atau cara bahasa Wede lah ngono nambah-nambah ya. Pikiranmu ambek atimu sih enggak jelas. Pikiranmu enggak jelas, atimu rusak. Tadi wong itu jelas. Lah dijawab mbek pengen Al-Qur'an iki jelas. Bukti nyoto bahwa bahkan sampai lek bener Al-Qur'an iki bener-bener tekan Gusti Allah sampai sadurunge kok diceritakno wong kafir Quraisy ditantang ambek Allah kongkon gawe saayat sing iso bandingi Al-Qur'an. Sampai dikono ana tokoh jenenge Musailamah bil Kadzab yo kate nyaingi Al-Qur'an gawe ayat. Nah akhirnya yo amburadul. Nah, bahwasane walaupun satu ayat yang ada di Al-Qur'an iki mukjizat. Nah, mukjizat itu kok gak kabeh wong iso jenenge mukjizat kan apa ya lek ngarani ya? Orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan. Wis wong lek orang-orang dipilih ya sing milih pangeran ya pasti ya iso. Lek wong sing gak dipilih ya Muga-muga ada pilihan. amin. Nah, jelas Pak Tami. Jelas. Gelem gak gelem Allah nakdir sampean ndek kene memang berarti pilihan. Dadi Mang. Istimewa. Alhamdulillah. Wis dibuka ambek Allah. Nah, tutupe sampean dibuka, gak iso di belakang layar. Ya iki sing jenenge sing diomongne iku ya iki. Lah ngono. Cuman masalah sutradara ning gelem apa gak? Oh, sutradara lho, wis apa cari sutradara. Kene lak manusia sutradara, Pak. Podcast. Ngono tok. Wis pokoke kene wae jame munggah ngono. Kok ono Alhamdulillah. ono sing ngehosi tandang ya. Kan ono kate ngomong dhewe kaya ya apa kowe padahal. Ya. Wis Pak Tommy dari pembahasan iku mang barangkali ada pertanyaan apa perlu dijerokno maneh pembahasannya? Monggo. Ya, kali ini saya dapat 2 insight yang berharga. Sisi Pak Tommy, insight itu? Insight itu masukan. Oh, masukan iya. Bagaimana kita beragama. Yang pertama tadi waktu pembukaan sebelum sampai ayat ini, Gus. Kita tidak boleh memandang atau menilai seseorang itu berdasarkan kaumnya. Iya, benar. Meskipun kalau suatu kaum itu terkenal karena dia culas, dia munafik, elek lah. Benar ya, tapi enggak semuanya. Iya, benar. Oknum kan berarti. Ya, kita tidak boleh menjudge. Makanya dalam kehidupan berhari-hari pun kita juga tidak boleh seperti itu. Oh, ini golongan ini kalau enggak belum kan tentu. Biasanya kan di apa itu Pak Tommy di media sosial kan ada orang yang ya padahal itu sebetulnya kan oknum kan enggak semua seperti itu. Makanya enggak semua baiknya juga. Ada yang baik. Itu yang pertama. Kalau mengenai yang ayat surat Al-Baqarah ayat 99 sampai 101 ini sudah jelas bahwa apapun yang sudah digariskan, apalagi Gusti Allah gitu kan, ya itu kita harus taati. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih Gus mengenai surat ini. Iya. Apakah bisa disebut orang Yahudi karena itu kan seperti kalau saya nanya nih, apakah itu seperti orang munafik? Karena gini, kan tahu isi Taurat, isi Al-Qur'an, tapi karena tidak sesuai dengan kesenangannya mereka nggak mau mengakui. Tapi kalau sesuai baru mengakui. Padahal itu yang nggak benar kan? Apakah itu termasuk orang munafik? Kan di Al-Baqarah awal dulu kan sudah dibahas. Ya, ketika yang pertama dibahas sama Allah itu adalah orang yang mutakin, orang yang beriman. Setelah orang yang baik-baik, kemudian setelah itu yang dibahas adalah munafik. Sebelum kafir yang dibahas munafik, Pak Tommy masih ingat pembahasan? Iya. Ndodono munafik itu tingkatannya berat ini, Pak Tommy. Berat orang. Nah, kenyataannya memang orang Yahudi kebanyakan ya munafik iki. Kemunafikannya ini. Baru setelah itu yang dibahas kemarin di
Al-Baqarah ayat-ayat awal itu setelah bahas munafik yaitu bahas tentang kekafirannya. Setelah kekafiran akhirnya merambat sekarang ada yang fasik juga. Iya. Itu juga dari cabang-cabangnya. Iya, betul. Ya. Akhirnya pada satu kesimpulan kalau kita nggak mendalami, kalau cuma sepotong-potong akhirnya jadi seperti ini. Benar. Harusnya secara keseluruhan. Jadi kalau cuma dipotong ayat-ayat hanya yang sesuai dengan kesenangan saya ikuti. Ya. Kalau enggak ternyata lanjutannya enggak. Iya. Ya saya tinggalin kan itu kan. Makanya itu mengaji kan kita seperti ini belajar kan nggak boleh sepotong-potong. Ya, nanti betul. jadinya juga salah paham. Oke. Jangan apa itu masalah ngaji, Pak Tommy. Ketika kita hidup bersosial ambek konco, ketika kita mendengar sesuatu kabar tentang konco, jangan sepenggal. Nah, kan kalau kita mendengar sepenggal kan bisa jadi suudon tadi itu salah paham. Jangan kan hanya berkonco, kita berumah tangga sama bojo lah. Ketika umpama contoh Pak Tommy membuat sebuah status kan bisa jadi salah paham juga kalau tidak dijelaskan. Ya kan pernah ngalami kan? Ya seperti itu. Makanya satu kata beribu makna Mas. Iya. Juga seperti ini Al-Qur'an. Banyak tafsir. Banyak tafsir. Ya, tapi yang menafsiri orang yang di ahlinya di bidang yang berkompeten. Yang bahaya. Insya Allah Ustadz Bois berkompeten. Pak Tommy, sudah dari awal kita ngomong kita sama-sama belajar. Sama belajar. Kenapa apa itu kok bisa ya? Karena belajar itu tadi. Belajar itu membuat kita pintar. Insya Allah gitu Pak. Mempelajari orang tambah pintar. Makanya Pak Tommy. Ya, awal dulu kan pernah apa itu kita bicarakan kalau seandainya dari pembahasan kita ada kebenaran itu adalah karena dari Allah. Karena kalau ada salah berarti kita kurang belajar. Karena nggak punya adab untuk belajar. Makanya kita butuh kritik dan saran kan gitu kan. Betul. Kita selalu butuh kritik dan saran. Nah, nanti di sini ada Mas siapa tadi itu? Ya nanti kritik saran. Kritik saran sama Mas jangan itu kayak Mas Kucing lah. Oh komen ya komen. Bukan Mister Push ya, Mister Cat. saya ini ya Mister Cat. Oke. Ya sampun iku Gus sudah dong berarti sampun nggak ada pertanyaan lagi. Ternyata asik ikut Bois ya Gus. Wes rupanya wis gak pati ndek Mas Kucing to. Tangane banget emang pertama ngene. Iso di zoom kok Mas Kucing. Sing dihadapi Kiai Kiayalan. Nisor mendukur Kiayalan. Oke, matur nuwun Gus. Jadi itu yang bisa kita petik kali ini bahwa kalau kita mau mempelajari sesuatu apalagi dari yang sudah jelas kitab suci Al-Qur'an kita nggak boleh sepotong-potong. Ya, tidak boleh sesuai dengan preferensi kita. Tidak boleh kalau disebut ayat sesuai dengan kita ikutin kalau enggak jadi. Itu nanti bisa menjadikan kita fasik. Khawatirnya ayat tadi itu ketika Abdullah bin Surayah itu kan enggak setengahnya kan mamang kan. Akhirnya Allah langsung jawab, "Wa laqad anjalna." Waduh. Kayak pangeran kayak maling muring-muring. Gak percaya iki lho. Tapi meskipun Gusti Allah itu nggak setuju atau mau menegur kita, tetapi dia ada adab. Nah, itu yang perlu dicontoh Pak Tommy. Apalagi kita semua sebagai manusia. Walaupun Allah itu yang maha kuasa loh ya, maha loh ya. Tapi memberikan apa itu contoh menegurnya itu adalah dengan kalimat majas, kalimat apa satir ya? Satir. Iya kalimat satir. Tidak menyakiti. Apalagi orang yang hanya berkuasa. Ini juga sebagai pelajaran bagi mereka yang berkuasa di sana. Contohlah Allah yang maha kuasa saja enggak seperti itu. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Gus Rudi. Sama-sama Pak Bois. Ya, semoga ini bisa menjadi manfaat buat semuanya, bisa menjadi pengingat. Buat kehidupan kita sehari-hari, buat menjadi kita lebih istiqomah terhadap isi dari Al-Quran dan penjelasannya yang tidak sepotong-potong, itu yang penting. Terus terakhir sebelum kita tutup ya kita terima kasih kepada Bekas Baru untuk peralatan berkopinya. EQ pasti minum dulu kopinya dong. Wow. Alhamdulillah. Pelatihan bar. Tapi bar yang halal Gus ya. Oh iya. Bar yang kopi dan teh dan sekitarnya, bukan yang alkonyol ya. Oh, alkonyol. Bikin orang konyol. Ya, itu terus ya. Bois, produk kopi sama sirupnya. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat semuanya. Amin. Dan semoga kita doakan tetap istiqomah. Amin. Ustadz Bois. Amin. Kritik dan saran di bawah, monggo. Nanti kalau mau menuliskan komen, kritik saran apapun, reply juga boleh. Ya. Mau kirim love juga boleh. Ke siapa? Mas Kucing.
Jangan ke kita lo bahaya. Kalau ke Mas Koce nggak apa-apa. Ya, kita tutup episode ke-37 surat Al-Baqarah ayat 99 sampai 101. Kita ketemu di Episode 38. Insya 38. Allah, ya. Lanjutan dari ayat 101 nanti masih di Al-Baqarah. Monggo Ustadz, biar lebih afdal kita tutup dengan doa. Iya. Monggo Pak Tommy. Kita doa bersama, semoga seperti Pak Tommy tadi itu, semoga kita diberikan istiqomah sama Allah dan selalu diberikan hidayahnya. Karena kalau kita lihat pembahasan dari Al-Baqarah awal-awal, orang Yahudi itu adalah orang yang belum mendapatkan hidayah. Gitu. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya Allah dan sama-sama kita nanti pulang ke Allah, kembali ke Allah bi husnil khotimah, bi barakatil Qur'anil Azim, bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.